Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ekspresi Guisi langsung berubah. Dia menatap Cukwang dalam bola cahaya emas, dan kilatan kekejaman tiba-tiba melintas di matanya. Dia masih tidak percaya betapa hebatnya anak ini. Ikut aku dan serang dari berbagai arah. Anak ini tidak bisa bergerak dan hanya bisa mengandalkan makhluk aneh itu. Teriakannya kepada para praktisi dari Sekte 100 Hantu lainnya. Ya, Master Sekte. Beberapa di antara mereka mengangguk dan berpancar ke berbagai arah, lalu menatap Cukwang dengan ekspresi galak. Melihat kejadian ini, Cukwang langsung terkejut, namun wajahnya tetap tenang. Guisi itu benar-benar memiliki mata yang tajam. Saat ini, ia memang tidak bisa bergerak dan tidak bisa menggunakan kekuatan di tubuhnya. Kalau saja dia dipukul oleh orang dari Sekte 100 Hantu dalam situasi saat ini, dia mungkin akan terluka parah. Si kecil, aku serahkan padamu. Cukwang menghela nafas saat berkata perlahan. Asal dia diberi waktu sedikit lagi, dia akan mampu menyelesaikan latihan fisik terakhirnya. Dan kemudian dia tidak perlu bersikap pasif seperti ini lagi. Terdengar suara mendesis, dan cahaya keemasan melesat keluar dari sisinya, melayang di atas bola cahaya emas. Itu adalah seekor ular emas kecil, ekornya bergoyang lembut, membuat ruang bergetar dan menciptakan riak-riak kecil. Ular jenis apa ini? Mata Guisi berkilat, dan dia menatap ular emas kecil itu dengan teliti. Jelaslah bahwa makhluk yang menyerangnya sebelumnya adalah ular kecil yang tidak dikenal ini. Cepat bertindak, jangan sampai terjerat dengan hal ini. Teriak Guisi lalu mengambil langkah pertama. Beberapa praktisi dari Sekte 100 Hantu bergegas keluar satu demi satu. Masing-masing mengerahkan kekuatan mereka secara maksimal. Di tengah kabut hitam, suara-suara roh jahat terdengar. Wajah Cukwang tampak tenang. Ia menatap ular emas kecil itu dengan ekspresi agak serius. Si kecil ini sudah bangun beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, dia pasti sudah dibantai oleh orang-orang dari Sekte 100 Hantu. Hanya perlu mengulur waktu sedikit. Umam Cukwang dalam hati, lalu membentuk segel dengan tangannya, lalu menutup kembali matanya. Sekarang dia hanya tinggal selangkah lagi menuju akhir, dan dia akan mampu menyelesaikan penempaan tubuhnya. Di sisi lain, ular emas kecil melingkar di bola cahaya, terus-menerus menjulurkan lidahnya dengan sedikit kesan kesungguhan manusia di matanya. Ia baru saja bangun belum lama ini, dan banyak kekuatannya belum bisa digunakan sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi Guisi dan yang lainnya yang sedang tidak fokus padanya, dan hanya menyerang Cukwang tetapi ia masih merasa kesulitan. Kunci 100 hantu, Guisi bertukar pandang dengan beberapa praktisi Sekte 100 Hantu, dan mereka semua melambaikan lengan bajunya. Cahaya hitam menyelimuti mereka, membuat ruang di sekitarnya perlahan menjadi gelap. Suara retakan ringan terdengar dan kabut hitam membumbung ke tinggi. Beberapa rantai besi hitam pekat melesat keluar, lalu melilit ular emas itu. Ular emas kecil itu mendesis, dan dengan jentikan ekornya ia merobek rantai besi itu. Akan tetapi, ketika ia meledakkan satu rantai, rantai lainnya kembali melilit tubuhnya. Cahaya emas bersinar di mana-mana seperti ribuan pedang tajam. Keluar dari tubuh ular emas kecil itu satu demi satu,
dan mengenai rantai besi itu. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, rantai besi itu putus. Dan ujungnya yang putus itu memantulkan cahaya dingin. Guisi dan yang lainnya tampak acuh tak acuh. Segel tangan mereka berubah lagi. Kabut hitam pun melonjak. Dan beberapa rantai besi melesat keluar lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini ada banyak roh jahat yang menggaum di rantai itu. Dan ribuan mata berwarna merah darah memancarkan cahaya mematikan. Pengorbanan darah. Guisi berteriak keras dan jentikan jarinya. Garis darah menyembur keluar dari ujung jarinya dan langsung menyatu dengan rantai besi. Melihat hal ini, beberapa orang dari sekte 100 hantu mengikutinya, mempersembahkan esensi darah mereka untuk bergabung ke dalam rantai besi. Rantai besi itu berayun dan ribuan hantu di atasnya meraung. Suara melengking mereka sangat menggetarkan jiwa. Mata merah darah itu bagaikan permata merah. Warnanya begitu pekat hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Ular emas kecil itu juga merasa terancam. Ia mendesis saat cahaya emas di sekitarnya melonjak. Lalu berubah menjadi lapisan kristal emas yang menutupi seluruh tubuhnya. Rantai besi itu melilit lapisan kristal emas satu demi satu. Dan terus mengencang mencoba menghancurkannya. Suara gesekan keras terus terdengar, tetapi sekuat apapun rantai itu ditekan, mereka tidak dapat menghancurkan lapisan kristal emas. Ular kecil yang aneh, kata Guisi sambil menyipitkan matanya. Mereka telah mengorbankan esensi darah mereka untuk kunci 100 hantu. Dalam situasi ini, apalagi Wusan dan yang lainnya, bahkan sosok seperti Ling Yusi pun akan terjebak untuk sementara waktu. Namun kini, kunci 100 hantu yang kuat itu pun tak kuasa menghancurkan pertahanan ular kecil itu. Untungnya, makhluk kecil ini tidak terlalu memiliki kesadaran. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Gumam Guisi dalam hati dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Tujuan mereka bukanlah untuk membunuh ular emas itu, tetapi untuk menahannya. Sebelum dia selesai berbicara, para praktisi dari sekte 100 hantu yang terluka parah tiba-tiba melompat, mengabaikan luka-lukanya sendiri dan menyebur ke arah Cukuangseng dengan ganas. Kini, anak itu tidak bisa bergerak. Meskipun lukanya parah, satu pukulan keras darinya sudah cukup untuk merenggut nyawa orang lain. 100 tangan hantu. Ia berteriak keras saat mengulurkan lengan tangannya. Cahaya hitam berputar di sekelilingnya dan lolongan-lolongan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya memancar darinya. Bocah, bersiaplah untuk mati. Sebuah suara terdengar saat dia menembus bola cahaya emas itu dengan satu telapak tangan, lalu menampar ke arah kepala Cukuangseng. Jika gerakan ini berhasil, Cukuangseng tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Ular emas kecil itu menjulurkan lidahnya, amarah memancar dari pupil matanya. Lapisan kristal emas di sekelilingnya tiba-tiba meledak, langsung mengguncang kunci 100 hantu. Terlambat, Guisi mencibir. Mereka hanya perlu menjebak ular emas itu kecil itu sebentar, dan anak buahnya bisa membunuh anak itu. Sebab jarak sedekat itu hanya akan memakan waktu sesaat. Bagi orang sekuat mereka, dengan bantuan luar apapun akan terlambat. Kau pasti akan mati kali ini. Guisi menatap Cukuangseng dengan tatapan sinis. Matanya penuh dengan niat membara. Asalkan dia menyingkirkan rintangan ini, dia akan dapat memperoleh kekuatan-kekuatan itu dengan mudah. Terdengar suara teriakan keras, tetapi yang membuat Guisi tampak muram adalah orang yang berteriak itu bukanlah Cukuangseng, melainkan anak buahnya. Para praktisi dari sekte 100 hantu itu terpental mundur.
Tubuhnya menghantam penjara dewa dengan keras. Matanya berputar ke belakang dan dia pun pingsan. Apa yang sedang terjadi? Kuisi menatap bola cahaya emas itu dengan ekspresi muram. Chu Guangsheng yang sendiri tadi duduk bersila dengan mata tertejam, tiba-tiba perlahan bangkit. Aura mengerikan menyapu bagaikan badai, mengguncang ruang di sekitarnya. Tuan Sekte Hantu, aku khawatir aku tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan hari ini. Tawa dengar kecil terdengar, tetapi mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Chu Guangsheng berdiri di atas bola cahaya emas. Tatapannya sedingin embun beku saat dia menatap Guisi. Upaya berulang pihak lain untuk membunuhnya telah membuatnya marah. Sekarang saatnya untuk membalas dendam. Ular emas itu mendesis beberapa kali, tampaknya sangat bahagia. Kerutan di wajah Chu Guangsheng sedikit mereda. Dia tersenyum lalu mengelus kepala hantu ular emas itu. Jangan biarkan orang lain menggangguku. Ular emas kecil itu mengibaskan ekornya, lalu berayun ke arah orang-orang dari Sekte 100 Hantu. Jelaslah, walaupun belum mempunyai kesadaran, tetapi ia dapat memahami arti kata-kata Chu Guangsheng. Melihat semua itu, pupil mata Guisi sedikit mengecil. Ular kecil ini ternyata sangat cerdas, jauh melampaui makhluk spiritual biasa. Sekarang, giliranku untuk merasakan kalian Master Sekte Hantu. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya, dan bola cahaya keemasan itu menyusut dengan cepat, dan akhirnya dibawa ke dalam ruang pohon kuno. Guisi menyipitkan matanya saat menatap dengan heran. Kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat. Chu Guangsheng tersenyum tipis, matanya berkilat dingin. Kali ini, penempaan tubuhnya tidak hanya memperkuat tubuhnya secara signifikan, tetapi juga membuat bahwa kultivasinya ke puncak Rana Ying yang tingkat ke-7. Selama proses penempaan ini, sebagian besar kekuatan bola cahaya emas tak terlelahkan menyatu dengan ke dalam darah dan dagingnya. Meskipun kekuatan ini hanya setetes air di lautan, dibandingkan dengan keseluruhan bola cahaya emas, tetapi itu sudah merupakan kekuatan yang luar biasa baginya. Aku sudah sedikit membaik, jadi ini kesempatan bagus bagiku untuk meminta nasihat dari Master Sekte Hantu. Dia tampak tersenyum, tetapi lengkungan di sudut mulutnya setajam pisau. Ekspresi Guisi terlihat muram. Anak ini benar-benar menggunakannya sebagai batu asah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani bersikap begitu arogan di depannya. Kalau kau bergabung dengan ular kecil aneh itu, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain mundur. Tetapi sekarang kalau kau sendirian, kau pasti akan segera mati. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya, dan raungan naga rendah terdengar dari tubuhnya, dan kekuatan dahsyat menyapu segalanya. Secara bertahap, cahaya emas mengembun di kulitnya, dan aura sedalam laut menyebar. Sepertinya kau bertekad untuk mati. Guisi tersenyum dingin. Sejujurnya, kekuatan lawannya bahkan belum mencapai tingkat ke-8 Rana Yingyang. Tingkat kultivasi ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dianggap serius. Akan tetapi, mengingat arogansi lawannya, dia memutuskan untuk tidak perlu menahan diri. Hantu Feng Li, dia membentuk segel dengan tangannya, dan udara hitam memenuhi sekelilingnya. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalamnya, dan aura yang sangat menakutkan langsung mengamuk. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan ribuan hantu meraung berubah menjadi angin hitam suram dan gelap, bersiul ke arah depan. Kemanapun angin hitam itu lewat, bahkan ruang pun sedikit bergetar.
Mata Cukuang Seng berkilat dengan cahaya kemasan. Ia menatap energi hantu yang dingin itu, dan cahaya tajam tiba-tiba berkilat di matanya. Raungan naga itu bergema, dan darah serta cahaya kemasan serta bersamanya menyebar, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya tetap tenang. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal, dan dia meninju ke arah angin hitam suram itu. Pukulan ini tampak tidak mempunyai gerakan khusus, tetapi merupakan pukulan dasar dari kekuatan fisiknya, yang kekuatannya bahkan melampaui seni bela diri Huan Huang biasa. Sebuah pukulan mendarat, berbenturan langsung dengan angin hitam. Suara benturan bergema saat keduanya beradu, dan semburan energi dahsyat melesat keluar, menciptakan gelombang udara raksasa. Angin hitam pun meledak, dan sosok Cukuang Seng mundur puluhan langkah. Ia menginjak batu dan kemudian menyalurkan gaya tolak ke tanah. Ia menggoyang-goyangkan telapak tangannya yang mati rasa, lalu menatap Guisi dengan tatapan serius. Seni bela diri orang ini memang perlu ditakuti. Dengan kekuatannya saat ini, jika berhadapan langsung dengan Wusan, dia pasti bisa langsung mengalahkannya. Namun, menghadapi Guisi yang jauh lebih kuat, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dibandingkan dengan ekspresinya yang serius, ekspresi Guisi sedikit muram. Keahlian bertarung orang ini jauh melampaui standar kultivasinya sendiri. Meskipun ia pernah mendengar hal ini sebelumnya, ia tidak menganggapnya terlalu serius, karena saat itu ia bisa memandang rendah pihak lain. Namun kini, ia tidak bisa lagi bersikap arogan. Kekuatanmu memang bagus, tapi sayang sekali fondasimu sendiri terlalu lemah. Guisi tersenyum muram, memperlihatkan sepasang gigi putihnya tajam. Saat dia berbicara, aura dingin yang menusuk tulang perlahan terpancar dari tubuhnya. Untuk sesaat, dunia bawah laut menjadi redup, dan perasaan tertekan yang berat memenuhi udara. Cukuang Seng menghela nafas perlahan. Raut wajahnya dipenuhi rasa dingin. Hari ini, ia ingin mencoba seni bela diri yang digunakan oleh jenius ini, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar peringkat kekuatan tempur dan peringkat kenaikan. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan darah serta cahaya kemasan mengembun di sekujur tubuhnya. Samar-samar, tampak ada energi iblis yang beriak di antara jari-jarinya, dan aura kuat yang tak terlukiskan menyapu darinya. Pada saat ini, kekuatan fisiknya telah mencapai puncak tanpa diintegrasikan ke dalam patung iblis. Seluruh otot tubuhnya menegang, urat-urat birunya terlihat. Bagaikan seekor naga tengah melingkari lengannya, memancarkan kekuatan fisik yang dahsyat. Ratusan hantu mengumpulkan jiwa. Dengan raungan dahsyat dari hantu itu, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari segala arah, lalu berkumpul di atas kepalanya. Untuk sesaat, ribuan hantu meraung, dan suasana mencekam menyelimuti area tersebut. Langsung mengubah dunia bawah laut menjadi negeri hantu. Ada cahaya gelap di mata Guisi. Ia menggigit ujung lidahnya lalu menyemburkan darah. Begitu esensi darah muncul, ia menyerbu ke tengah-tengah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, hantu-hantu ini bergegas menuju setetes esensi darah. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam esensi darah. Perlahan-lahan gumpalan cahaya yang sangat gelap mengembun seperti esensi darah, seperti jiwa-jiwa bayangan hantu. Ketika Cukuang Seng melihat cahaya gelap ini, pupil matanya sedikit mengecil. Dari cahaya itu, ia merasakan fluktuasi aura yang sangat berbahaya. Begitu dia memikirkan hal ini, kekuatan di tubuhnya langsung melonjak, langsung menyapu meridiannya dan berkumpul di lengan kanannya.
Lengan kanannya tampak sedikit membengkak dan terdengar jelas suara tulang bergesekan. Kuisi menatap dengannya ekspresi muram. Dia menggulung lengan bajunya dan setetes darah itu pun melesat keluar. Cahaya gelap memenuhi udara di sekitarnya, memberikan perasaan yang agak menyeramkan. Seolah-olah jiwa apapun akan tertekan habis jika bersentuhan dengannya. Bocah, kau boleh menikmati seni bela diri sekte 100-an tuku. Suara dingin Kuisi terdengar, membawa serta niat membunuh yang sangat kuat. Pada saat yang sama, setetes esensi darah hanya berjarak beberapa kaki dari Chu Guangsheng, dan aura yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Terima kasih.